Halo, selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi survei sungai. Ini adalah materi pada semester 5 Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Cimahi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kuantitas air, variabilitasnya dalam fungsi waktu merupakan informasi penting yang dibutuhkan dalam perencanaan bangunan air ataupun perhitungan air. Bahwa aliran di sungai berjenis unsteady flow, di mana dia berubah secara waktu. Metode yang paling cepat dan mudah dalam menghitung jumlah air per satuan waktu adalah dengan mengukur aliran air atau debitnya di sungai. Maka kita membangun pos duga air di beberapa sungai penting. Adalah salah satu contoh pos duga air di wilayah DKI Jakarta. Ukuran aliran air pada prinsipnya dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah direct pada sungai. Yang kedua adalah estimasi, diestimasikan dari data yang ada hujan yang bisa kemudian diturunkan menjadi data debit. Secara umum dapat dibagi menjadi pengukuran aliran secara langsung. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dengan menggunakan alat hidrolik. Kita tahu ada beberapa alat yang kita gunakan. Dan yang ketiga adalah pengukuran tidak langsung untuk aliran puncak dengan metode slope contracted maupun flow over structure method. Nah, pengukuran langsung ini yang paling banyak kita pakai di Indonesia adalah pengukuran menggunakan current meter. Selain pengukuran dengan menggunakan current meter, kita juga bisa menggunakan dengan teknik tracer dilution atau metode elektromagnetik. Jadi alat kemudian ditaruh di atas, kemudian dia ditarik maju mundur, kemudian nanti kita bisa buat konturnya. Next, pengukuran menggunakan alat hidrolik. Ini kita bisa lihat yang atau takikan V-notch. Kita kenal weir untuk menghitung debit yang besar dan V-notch untuk debit kecil. Next, kita bisa pakai orifice atau kita bisa pakai flume. Sementara itu pengukuran langsung itu dapat contracted opening method maupun flow over structure method. Metode pengukuran aliran ini sudah biasa kita lakukan di Indonesia. Di bendung-bendung kita taruh ambang lebar atau takikan, atau kita bisa hitung pengukuran aliran puncaknya. Tergantung dari kelogisan material atau alat kita tempatkan di situ. Jadi misalnya sungai besar seperti Mahakam tidak mungkin kita pasang V-notch di sana karena terlalu besar kan. Kita harus pakai alat yang lainnya.
Yang saya rekomendasikan ya elektromagnetik atau tracer illusion. Kenapa? Karena kalau pakai current meter kasihan juga yang ukur, kasihan yang ukurnya. Kemudian estimasi aliran, debit dapat dihitung pertama dengan menggunakan data hujan. Kita bisa pakai hubungan hujan limpasan yang kemudian kita kalibrasikan. Kita bisa analisis hidrologi atau formula empiris yang sudah diturunkan oleh pendahulu-pendahulu hidrolika sungai. Atau kita bisa pakai menggunakan apabila kita punya data PDA, kita bisa ARMA dan sebagainya. Lalu pembuatan debit sintetik kita juga bisa pakai VFG-MOC, kemudian NRECA dan sebagainya. Sacramento. Kemudian penggunaan data, tabel grafik dan pendekatan empiris yang lain. Tapi ingat, untuk yang poin D itu adalah sungai-sungai yang memang sudah dilakukan penelitiannya. Jadi kalau ada sungai entah berantah, kita tidak bisa pakai data tabel grafik ini. Ini adalah contoh pengukuran debit sungai. Konsepnya sangat sederhana. Kita tinggal mengalihkan kecepatannya dengan luas penampang, di mana masing-masing dari penampang ini kita bagi-bagi. Kita bisa lihat. Di sini saya kasih contoh 5 bagian. Bagian pertama punya luas 2,5 kali 10 pangkat minus 3 acre. Kemudian dengan kecepatan rata-ratanya 0,15 dan seterusnya. Ini cara perhitungannya sangat mudah. Tinggal mengalihkan saja luas penampang dan kecepatan. Tapi satu hal yang harus kalian tidak boleh lupakan adalah satuan. Cek acre itu berapa feet, kemudian cek debit itu satuannya apa. Apakah boleh cubic feet per detik, per second, atau harus cubic meter per second. Kalian cek, tinggal cek di situ. Tapi konsepnya tinggal mengalihkan. Satu ini 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 0,15 dan seterusnya. Kemudian nanti dijumlahkan. Paham ya? Nah, ini adalah current meter yang paling sering kita pakai. Kenapa ini penting? Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan current meter untuk pengukuran debit. Di situ ada tongkat duga atau stangnya. Stangnya ini kita pakai, bisa kita naik turunkan sesuai dengan kedalaman sungai. Kemudian ada kabel kontak yang biasa terhubung dengan alat pencatatnya yang kita hitung dari daratan. Kemudian ini ada atau baling-balingnya, nanti dia berapa putaran. Masing-masing current meter punya rumus sendiri. Ada yang otomatis juga sehingga bisa langsung keluar kecepatannya berapa. Ada yang harus manual kita hitung. Ini adalah bodinya. Ingat, bodi ini tidak boleh mengenai batu dan seterusnya. Lalu ini adalah ekor current meternya. Nah, ada dua metode yang sering digunakan. Yang pertama adalah mid section method dan min section method. Kita akan jelaskan di next-nya. Current meter, kita hitung kecepatannya itu ada beberapa cara, beberapa titik. Misalnya, metode two-point method di kedalaman 0,2H dan 0,8H untuk menghitung 0,6H. Kenapa? Karena kecepatan rata-rata aliran ada pada 0,6H. Lalu ada yang 1 kali 6 time depth method, vertical velocity curve method, integrated measurement method, 3-point method, 5-point, 6-point to 10 depth subsurface
velocity method hingga surface velocity method. Ini semuanya acceptable. Contohnya gini, kan biasanya kalau kita ngukur dari jembatan ya, kecuali sungainya dangkal, kita bisa langsung time to get wet ya, nyebur ke dalam sungainya. Kalau kita pakai jembatan, maka biasanya kita ke bawah. Oke, misalnya sebuah alat diukur dipasang pada sebuah jembatan, total kedalaman dari 4,4. Apabila jarak titik tengah current meter di pemberat adalah 0,3, hitung kedalaman 0,2 di sini, di annotate ini, misalnya, ini adalah jembatannya. Sorry, saya hapus ya, ini jembatannya jelek, harusnya lurus. Ini ya, misalnya jembatannya lurus. Jembatan kalau kayak gitu nanti bubrak semua. Kemudian ini saya menggambarkan aliran airnya. Sorry, ini terlalu aliran air. Misalnya ini kondisinya ekstrim ya. Aliran air kalau udah kayak gini udah ngeri, kita nggak usah kalau kayak gini. Terus kemudian kita pasang alatnya. Ini alat current meternya. Nah. Ada warnanya. Nah, oke. Nah, misalnya total kedalaman pemberat hingga rel jembatan sungai. Ini adalah 8,25 sebentar. Ini adalah 8,25. Kemudian kedalaman ini sampai muka air di sini. Ini adalah 4,4 meter. Oke, 4,4 meter. Apabila, oh ya saya lupa, ini dasarnya ya, not to forget, ini dasar sungainya. Pemberat ini kan biasanya kena dasar sungai ini. So, apabila jarak titik tengah current meter ke pemberat, kita balik ke yang tadi ya, yang tadi. Nah ini, jarak ini, current meter ke pemberat itu jarak ini. Nah ini, jarak di sini ya, adalah apa tadi? 0,3. Tadi adalah 0,3 ya. Maka kedalaman 0,2H dan 0,8H-nya itu berapa? Nah, 85 ya. Kemudian 0,2H sama dengan 4,4. Oke. Di 0,2 3,85 ditambah 0,3 pemberat tadi. Ya. Tambah pemberat ini, dari titik ini jembatan sini ke sini ke sampai ke bawah itu 5,47 untuk dapat 0,2H. Ini ya, saya annotate-nya. Jadi misalnya ini kalian ukur sampai kedalaman sini, ini, nah ini sejauh 5,47. Sorry, ini sedikit
tumpuk, saya iris yang ini ya. Ini saya ganti warnanya hijau. Saya iris dulu. Ini hijau, draw sini. Kalian ukur di sini 5,47 meter. Itu di sini 5,47 meter. Oke. Ini untuk dapat 0,2H. Sementara untuk dapat 0,8H-nya kalian ukur lagi. Ini saya warnanya saya bedakan lagi, coklat ya. Di sini, panjang di sini. Bola-bolanya lebih panjang ya. Sebesar 7,78 meter. Ini maksudnya tuh ini. Oke. Jelas ya? Oke. Kalau jelas ini saya hapus. Juga saya hapus. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk perhitungan tadi sudah saya sempat bahas, midsection method adalah mengasumsikan ketasi dari rata-rata kecepatan untuk masing-masing bagian, yaitu jarak setengah segmen sebelum dan sesudahnya. Namanya W2 dan ini W3. Ya. Ini setengah dari W2 ditambah setengah dikali ini ya. Setengah W2 ini ditambah setengah W3 dikalikan D3 dikali kecepatannya. Maka dia dapat debit G3. Kalau ini gimana? Of course ini ya. Setengah W1 ditambah setengah W2 dikalikan D2 dikali V2. Kita bisa dapatkan debit X adalah Vx rata-rata, Vx bar, dikalikan W dikalikan Dx. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, ini adalah contohnya. Hitung debit dengan metode midsection dengan persamaan Cm, tadi seperti saya sudah singgung sebelumnya, masing-masing current meter punya rumus masing-masing. Kecepatannya di sini adalah 0,1 ditambah 2,2 N. Di mana V adalah kecepatan dalam feet per detik dan N merupakan jumlah putaran. Ini loh, 35, 22, dan seterusnya. Bagaimana menghitungnya? Oke. Kita bisa lihat jarak dari titik awal dari sungai. Saya akan gambarkan ini ya. Ini kan seperti ini ya. Nah, di sini bagi-bagi nih. Pertama 10 feet. Kemudian jarak yang kedua 12 feet. Ini 12 itu dari ujung sungai ini ke sini ya. Ini 12 feet. Kemudian dibagi ini yang kedua misalnya. Terus kemudian dibagi 3. Yang ketiga jarak dari sini ke sini 14 feet. Dan seterusnya. Sampai totalnya, total lebar sungai di sini adalah 25 feet. Oke. Nah, 25 feet. Kemudian kedalamannya ini masing-masing diukur nih. Yang ini ukur 1 feet, ini 3,5 feet. Terus ini 5,2 feet. Terus seterusnya 6,2 sampai terakhir di sini kan 0 ya. Nah, kita mau pakai metode apa? Kita mau pakai ini two point method. Two point method berarti 0,2 dan 0,8-nya. Maka 0,2 putarnya berapa kali? 35, ini 0,8, 22, dan seterusnya. Tapi ada juga yang cukup satu aja, ini 0,6. Jadi 0,6 satu kali saja kalau 0,6 ya. Kemudian putarannya kita catat di sini.
Nah, ini adalah tadi rumus yang tadi. Oke, saya akan buka Excel-nya supaya kalian mudah mengikuti. Saya akan share ya. Ini di sini ya. Ini putarannya, kemudian ini dikalikan rumusnya tadi bebas sih. Ini kebetulan rumusnya beda sama yang tadi ya. Terus kemudian kita rata-ratakan. Oke, ini kita rata-ratakan. Di sini kan kecepatan titiknya 1,94. Maka sama ini kan. Kenapa? Karena satu titik 0,6 ini. Tadi kan contohnya 0,8 sama 0,02 ya. Sementara ini yang kita cek di 0,2 dan 0,8 kita rata-ratakan. Rata-rata aja biasa. Triknya di sini adalah yang pertama. Kecepatan yang pertama itu diambil 0,65 dikalikan ini. Dikalikan kecepatan rata-rata pertama. Oke, jelas ya? Terus kemudian lebar sungainya kita masukkan, tadi lebar sungai yang tadi itu. Terus kemudian lebar efektifnya kita masukkan, lebar efektif tadi ya, yang setengah-setengah gitu. Yang setengah-setengah dibagi 2 itu. Terus kemudian luasnya kita hitung. Luasnya gampang, kedalaman dikali lebar, ya kan? Lalu debitnya tinggal luas dikalikan kecepatan rata-rata. Ini kali ini, ya kan? Terus kemudian, sorry, ini salah. Ini adalah ini kali ini. Ini adalah ini dikali ini. Nah, terus kemudian ini dikali ini. Ini udah benar. Ini juga benar, kecepatan rata-ratanya. Ini juga sudah benar. Dan terakhir ini. Ini kali ini. Ini karena kecepatan rata-ratanya 0, maka 0. Kemudian ini jumlahkan. Maka dia akan punya debit 54,87. Jelas ya? Oke. Kita balik lagi ke materi. Wait. Saya akan share lagi. Oke. Nah, sementara untuk min section method bedanya adalah yang di rata-rata adalah kedalamannya. Tadi kan lebarnya tuh W ya, sekarang D-nya yang di rata-rata. Benar pakai benar yang mana? Hasilnya gimana? Hasilnya pasti beda lah. Hasilnya pasti beda, tapi tidak jauh bedanya. Kalau jauh berarti ngitung kalian yang salah. Oke? Ini adalah rumusnya adalah kecepatan di titik ini. Misalnya kita mau ngitung Q34 ini ya. Maka kecepatan di titik ini ditambah kecepatan di titik ini dibagi 2 dikalikan kedalaman titik ini ditambah kedalaman titik ini dibagi 2 dikalikan lebarnya. Lebih ribet ya sebenarnya min section itu. Kenapa? Karena ukurnya kan jadi 2 kali ribet. Nah, tuh. Atau kita bisa rumuskan sebagai Qx dan Qx plus 1 adalah Vx bar ditambah Vx plus 1 bar dibagi 2 ditambah Dx bar plus Dx plus 1 bar dibagi 2 dikalikan Wx. Oke. Ini contoh perhitungannya, tadi sama. Saya akan buka Excel-nya saja supaya kalian lebih mudah. Oke. Saya tidak tahu tadi Excel-nya kebuka enggak. Nah, ini. Nah, ini kita masukkan sama, ini 0,65. Ini ya, kita masukkan sama. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Ini karena satu titik, maka rata-ratanya sama saja. Kalau ini dibagi 2, ini ya, dirata-ratakan.
kecepatan rata-ratanya tinggal dibagi. Ini sama ini dibagi 2. Yang ini atas sama bawah ini dibagi 2. Yang bawah ini sama ini dibagi 2. Lalu ini kedalaman rata-ratanya. Oke. Kita bisa lihat ini juga, ini sama ini dibagi 2 dan seterusnya. Lebarnya kita sudah tentukan ya, lebarnya cuma ini aja, dari 6 ke 4 dikurangi. Terus kemudian luasnya ini tinggal dalam dikali lebar. Lalu kemudian debitnya adalah luas dikali kecepatan. Yang kemudian ini dijumlahkan. Lihat, tadi 54,64. Sekarang 54, ini 54,87. Artinya tidak jauh berbeda. Oke, saya akan stop di sini. Kita kembali ke materi lagi. Oh wait, saya salah. Sorry ya, sebentar. Ini kok saya banyak salahnya ya? Manusia namanya ya. Oke. Oke. Nah, tadi saya sudah singgung di awal, kalau misalnya kita mau terus-terusan nih diukur gimana sih caranya, udah kita pasang saja, ini namanya V0, ini namanya wear. Oke. Bedanya, konsepnya sih sebenarnya beda debit aja. Ini V0 ini untuk debit yang lebih kecil, wear ini untuk debit yang lebih besar. Terus biasanya kalau V0 dia pakai plat baja. Kalau wear enggak, pakai masonry, pasangan batu atau konkrit, beton dia. Terus ini namanya crash-nya di sini. Kalau V0 crash-nya ini, kalau wear crash-nya ini. Yang lain sama, nggak ada bedanya. Kita nanti tinggal buat kurva atau grafiknya untuk menghitung debit sesuai dengan dimensi dari V0 maupun wear-nya. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya pikir cukup. Bye-bye.